Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait kenapa kita atau Anda atau seseorang itu harus marah. Marah itu tidak selamanya buruk. Bahkan kita harus dianjurkan untuk marah. Jadi pada situasi tertentu kita boleh marah. Bahkan kita harus marah. Nah, lalu pertanyaannya adalah kapan kita itu harus marah dan kenapa kita itu harus marah? Seseorang yang mampu menempatkan kemarahan dengan tepat itu dia adalah orang yang bijak. Dan seseorang yang tidak mampu marah atau selalu diam itu justru orang yang buruk. Jadi tatkala marah itu justru membuat seseorang menjadi orang yang bijak. Nah, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat atau yang menjadi indikator kapan kemarahan itu menjadi sesuatu hal yang benar. Ada 3 hal sebenarnya yang menjadi alasan kenapa seseorang atau kenapa kita dituntut atau bahkan harus untuk marah. Jika kita diam pada 3 hal ini, justru kita itu akan menjadi orang yang tidak baik tuh. Menurut pendapat saya ya. Yang pertama itu adalah ketika harkat dan martabat kita itu direndahkan. Kita boleh marah ketika hak-hak individual kita diganggu oleh orang lain. Ketika harkat dan martabat kita itu diganggu oleh orang lain. Jadi ketika kita diam, nah itu kita justru menjadi orang yang tidak baik tuh. Kita marah bukan marah pada orangnya, tapi kita marah pada perilakunya. Kita marah bukan karena diri kita, tetapi kita marah karena harkat dan martabat yang melekat pada diri kita sebagai individu. Itu poinnya tuh. Kemudian alasan yang kedua kenapa kita harus marah adalah kapan kita harus marah adalah ketika keyakinan atau kepercayaan kita diganggu. Setiap orang berhak memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap sesuatu. Misalnya berkeyakinan pada suatu agama tertentu. Kita boleh marah atau bahkan harus marah dan wajib marah ketika agama atau keyakinan kita, khususnya agama kita, itu diinjak-injak oleh orang lain tuh. Bahkan kita harus berani berperang untuk itu. Yang dibela bukan lagi harga diri, tetapi yang dibela adalah harkat dan martabat keyakinan dan agama yang kita pegang. Ketika Anda diam pada hal ini, Anda menjadi orang yang buruk tuh. Jadi siapapun itu yang mengganggu atau menjelek-jelekan atau bahkan menghina agama, kita berhak untuk marah dan harus marah. Sebagai apa? Sebagai umat yang menghormati agama. Kemudian alasan yang ketiga yang membuat kita harus marah itu adalah karena keluarga kita diinjak-injak atau dihina oleh orang lain. Kita harus apalagi kita sebagai kepala keluarga, kita harus membela, kita harus menjaga harkat dan martabat keluarga. Jangan diam jika ada orang yang merendahkan atau menghina. Kita harus membelanya tuh. Harga diri kita sebagai kepala keluarga adalah ketika kita mampu menjaga, melindungi keluarga kita. Jadi jangan selamanya kita harus diam pada hal-hal tertentu. Tetapi beranilah ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Jadi 3 hal ini penting sekali untuk dijaga. Harkat dan martabat kita sebagai individu, agama kita, dan harkat dan martabat keluarga kita. Baik, mungkin itu terkait pembahasan alasan kenapa kita itu harus marah.
Demikian, semoga video ini bermanfaat.